Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti. Di sini saya sebagai jurnalis dan saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua yang sudah mengunjungi podcast kami ini. Di sini kita akan membahas hal yang menarik dan mungkin bermanfaat buat kalian yang baru gabung dengan podcast kita atau nggak sengaja menekan video. Jangan lupa untuk like videonya ya. Oke, kali ini kita akan kedatangan dua bintang tamu yang menarik dan memiliki wawasan luas tentang hutan mangrove dari segi manfaat, morfologi, maupun daerah pertumbuhannya. Tidak usah menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita panggil bintang tamu kita yang pertama pada hari ini, yaitu Kak Ahdiana. Kan ada nih peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka langsung saja untuk Kak Ahdiana untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Ahdiana Petra Elaini. Saya peneliti pohon mangrove. Gimana kabarnya nih Kak Ahdiana? Alhamdulillah baik Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya ke Kak Ahdiana nih, apa daerah tempat tinggal Kak Ahdiana termasuk daerah yang banyak mangrove-nya? Di daerah tempat tinggal saya termasuk banyak hutan mangrove ya, bahkan dijadikan tempat wisata. Dan masyarakatnya juga mengadakan program penanaman 1000 pohon mangrove untuk menjaga ekosistem perairan laut dan pantai hingga daratan dan untuk menambah minat pengunjung. Wah, mantap banget tuh program kerja yang dilaksanakan, di mana kita bisa melestarikan keindahan pantai, apalagi pantai yang menyimpan banyak mangrove. Dan mangrove pasti menyimpan banyak manfaat bagi masyarakat umum. Tapi masih banyak orang yang belum paham tentang manfaat, bahkan juga arti dari mangrove itu sendiri. Padahal, mengetahui arti dan manfaat mangrove itu sangat penting bagi kita. Jika mengetahui bentuk mangrove itu sudah cukup, padahal itu sendiri belum cukup. Dan saya ingin bertanya nih, apa sih arti dari mangrove itu? Ya benar, karena banyak orang yang belum tahu arti dari mangrove sendiri. Jadi secara umum mangrove merupakan salah satu jenis tanaman yang dibudidayakan oleh pemerintah atau hasil dari alam. Mangrove juga termasuk tanaman dikotil dan tidak dilarang untuk dimanfaatkan masyarakat yang ada di daerah mangrove. Penjelasan Kak Ahdiana ini dapat disimpulkan bahwa pohon mangrove memang menyimpan sejuta manfaat dan pasti wilayah penyebaran mangrove sangat beragam dan dapat dijumpai di tempat yang berbeda-beda pula. Biasanya kita dapat menjumpai mangrove itu di daerah seperti apa? Ya, jadi mangrove dapat kita temukan di wilayah pesisir. Dan biasanya tumbuh di dalam 4 zona, yaitu zona terbuka, zona tengah, zona yang memiliki sungai berair payau hingga air tawar, dan zona arah daratan yang berair tawar. Contoh pertumbuhan mangrove berada pada daerah wisata mangrove Banyu Urip, Ujung Pangka yang terletak di Kota Gresik. Dari 4 zona pertumbuhan mangrove tersebut memiliki ciri tersendiri, bahkan jenisnya bisa berbeda-beda pula. Apa mangrove dapat tumbuh dengan kuat pada wilayahnya, dan jelaskan alasan mangrove dapat tumbuh dengan kuat. Mangrove dapat tumbuh dengan kuat pada daerah pertumbuhannya karena mampu untuk bertahan hidup pada kondisi air yang memiliki fluktuasi salinitas tinggi. Mangrove ini melakukan adaptasi untuk pertumbuhannya seperti pemeliharaan air, desalinasi, spesialisasi akar, reproduktif, dan respon terhadap cahaya. Hal yang melatar belakangi kuatnya pertumbuhan mangrove karena tingkah adaptasi berupa akar yang cukup tinggi dan kuat yang mampu berada di atas air. Sebelumnya bahwa Kak Ahdiana pernah meneliti tentang pohon mangrove, dan saya ingin tahu ke Kak Ahdiana berapa banyak jenis mangrove yang dapat Anda temukan di wilayah tersebut. Ini saya menjelaskan jenis mangrove yang saya temukan ya. Kebetulan saya menemukan satu spesies berasal dari jenis spesies Rhizopora mucronata dengan ketinggian mencapai sekitar 27 meter. Batang yang dimilikinya berdiameter 70 cm disertai kulit kayu berwarna gelap dan adanya celah berbentuk horizontal, di mana juga terdapat akar tunjang dan akar udara yang dapat tumbuh pada percabangan bagian bawah. Spesies ini setiap tahunnya dianggap mampu menghasilkan 50 kg buah dan 50% dari buah tersebut digunakan untuk pembibitan dari hasil satu batang pohon. Buah yang digunakan untuk pembibitan masih tersedia sebanyak 75 ton sebagai bahan baku warna alami. Oh, jumlah jenis mangrove yang dapat Kak Ahdiana temukan cuma satu, dan saya ingin bertanya lagi, daerah mana yang Kak Ahdiana gunakan sebagai tempat penelitian tersebut? Ya, kemarin saya cuma menemukan satu spesies mangrove di Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Oh, seperti itu. Oke. Saya ingin bertanya lagi nih, soal daerah pertumbuhan mangrove yang dapat Kak Ahdiana temukan, tetapi jelaskan secara ekologisnya. Saya dapat menemukan mangrove jenis Rhizopora mucronata di daerah yang lebih toleran terhadap substrat yang lebih keras daripada pasir. Dan spesies ini umumnya tumbuh berkelompok pada daerah pematang sungai Pasang Surut hingga muara sungai. Bahkan daerah pertumbuhannya jarang sekali berada pada daerah yang jauh dari air Pasang Surut. Mungkin ya selama ini saya ketahui pohon mangrove itu hanya bermanfaat untuk menahan air laut yang mengikis pantai. Dan setelah Kak Ahdiana melakukan penelitian, pastikan mengetahui banyak manfaat mangrove. Jelaskan manfaat mangrove selain yang saya sebutkan tadi, agar semua lebih paham tentang manfaat mangrove.
Mangrove jenis Rhizopora mucronata memiliki banyak manfaat, mulai dari keberadaannya yang dapat digunakan sebagai objek wisata. Bahkan bagian dari pohon mangrove juga menyimpan beragam manfaat, mulai dari kayu yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Tanin yang ada dalam kayu juga dapat digunakan untuk pewarnaan, bahkan kadang juga digunakan untuk obat herbal, seperti pendarahan pada air seni, diabetes, dan diare. Buahnya juga mengandung zat warna alami seperti warna batik dan dapat dimasak, kemudian diekstraksi untuk dapat menghasilkan anggur. Pada bagian tunas mudanya juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran seperti kulit, akar, hingga getah buahnya dapat dipakai untuk obat anti nyamuk. Wah, ternyata benar ya. Bukan cuma satu manfaat yang dimiliki dari pohon mangrove, dan pohon mangrove itu memang benar jika dikatakan sebagai pohon sejuta manfaat, karena manfaatnya yang dimiliki sangat banyak. Pertanyaan terakhir nih untuk Kak Diana. Apa saja morfologi dari jenis mangrove yang dapat Anda temukan? Jadi morfologi dari Rhizopora mucronata merupakan tumbuhan tinggi dengan akar tunggal yang banyak, serta memiliki batang yang terdapat celah berdiameter 70 cm dengan warna gelap atau kemerahan dan memiliki permukaan yang kasar atau kadang bersisi. Daun memiliki panjang 2,5 sampai 5,5 cm, berbentuk lonjong berwarna hijau mengkilap di bagian permukaan atas, dan pudar disertai adanya titik-titik hitam di bagian permukaan bawah, dan juga terdapat pinak daun yang terletak pada pangkal gagang daun. Bunga berkelompok sekitar 4-8 kuntum, dan daun mahkota berwarna putih dan berambut serta memiliki ganggang kepala bunga seperti cakak yang bersifat biseksual, dan masing-masing menempel pada ganggang individu. Buahnya berbentuk lonjong atau panjang seperti telur berwarna hijau kecoklatan dan bertekstur kasar di bagian pangkal serta berbiji tunggal. Terima kasih banyak untuk Kak Diana karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita. Sama-sama Kak Dila. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Diana yaitu kita sebagai warga negara yang baik jangan sampai menjadi pokok permasalahan bagi kelestarian mangrove, karena mangrove menyimpan banyak manfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Kita masih punya narasumber yang kedua, yaitu pemilik usaha batik dari pohon mangrove, bernama Kak Tubi. Biar para penggemar podcast kami pada kenal, langsung saja perkenalkan diri saja. Silakan untuk Kak Tubi. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Kurtubi. Saya pembatik bahan dari daerah Pembatang, Kalimantan Timur. Kabarnya nih Kak Kurtubi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke, di sini sekarang kita bersama dengan Kak Kurtubi dan saya akan bertanya-tanya mengenai usaha batik yang sedang dia jalankan, karena batik kali ini sangat menarik dengan menggunakan bahan mangrove serta manfaat mangrove secara mendasar. Sebelum ke pembahasan inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Kak Kurtubi. Kan di daerah tempat tinggal Kak Kurtubi ini kan terdapat mangrove, dan apakah hadirnya mangrove itu disebut sebagai perusak alam atau bisa disebut sebagai penyejuk alam? Ini by the way, di daerah tempat tinggal saya keberadaan mangrove tidak disia-siakan, karena menurut masyarakat sendiri adanya mangrove dapat menjadi sumber pendapatan, apalagi jika dikelola menjadi pariwisata. Bahkan mangrove tidak menjadi perusak bahan di daerah tempat tinggal saya di Madura. Dapat dikatakan bahwa setiap pantai menyimpan banyak mangrove dan menjadi tempat yang asri. Wah, ini sangat menarik ya. Berarti lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Apalagi yang saya dengar tadi, bagian mangrove dapat digunakan sebagai pembuatan batik. Dan bagian mangrove manakah yang dapat digunakan sebagai pembuatan batik? Sebelumnya ini hampir semua jenis mangrove dapat digunakan untuk membuat batik, tetapi saya menggunakan jenis mangrove Rhizopora mucronata karena mudah ditemukan di daerah saya. Mangrove Rhizopora nantinya akan diambil buahnya dan akan diekstraksi menjadi zat warna alami. Tujuan buah mangrove Rhizopora digunakan sebagai pembuatan batik karena Rhizopora mampu menghasilkan 50 kg buah dan 50% buah tersebut digunakan untuk pembibitan, maka masih tersedia sebanyak 75.000 ton buah sebagai bahan baku pewarna alami. Dan apabila perolehan proses ini sebagai 5%, maka akan berpotensi untuk memperoleh pewarna alami sebanyak 3.750 ton. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan warna kain batik berbahan dasar mangrove? Untuk alat yang digunakan itu ada rangkaian alat ekstraksi dan evaporasi, pendingin bayi, statis, motor, listrik, belt, kompor gas LPG, dan gelas tikar. Sedangkan bahan yang digunakan alat pewarnaan batik dan pembuatan batik yaitu mangrove Rhizopora mucronata, air, etanol 90%, metanol, aseton, dan hexana, kain ori, dengan tahapan awal pembuatan motif batik hingga finishing, kain dapur, tohor, tanjung, dan tawas. Ternyata memang banyak ya alat bahan yang digunakan untuk proses ekstraksi warna dari buah mangrove berjenis Rhizopora. Saya masih punya beberapa pertanyaan lagi, dan yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana proses pembuatan zat warna berbahan buah mangrove dari spesies Rhizopora mucronata. Proses yang dibutuhkan sangat panjang, dari membuat alat dalam skala kilogram, kemudian melakukan proses ekstraksi dengan cara memasukkan bahan baku mangrove seberat 1 kg ke dalam alat ekstraktor dan ditambahkan solvent berupa air sebanyak 10 liter, lalu dipanaskan dengan menggunakan kompor dan adanya penggunaan bahan bakar LPG dan menjalankan motor padu. Kemudian proses ekstraksi akan berjalan selama 60 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Dari proses tersebut telah diperoleh zat warna, kemudian dipekatkan dalam proses evaporasi hingga volume sisa 30%, dan selanjutnya hasil dari ekstrak tersebut akan dimanfaatkan untuk pewarnaan kain batik. Penelitian kali ini mempelajari tentang pengaruh jumlah penyerupan, di mana penyerupan dilakukan sebanyak 5,7 hingga 10 kali terhadap hasil pewarnaan pada kain. Selain itu juga akan mempelajari tentang pengaruh larutan fikir atau kunci terhadap hasil pewarnaan pada kain, dan larutan fikir yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu tawas, kapur, tohor, serta tanjung. Fungsinya jenis alat yang digunakan juga cukup banyak, dan saya ingin bertanya, fungsi dari masing-masing alat yang digunakan itu apa aja sih? Kecepatan dari produksi, peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sangat diperlukan untuk dapat memproduksi pewarna alami bagi unit usaha kecil menengah.
kita pasti membutuhkan alat potong buah mangrove menggunakan motor listrik 1 HP untuk alat menghasilkan produk potongan buah mangrove dengan ukuran di bawah 1 cm disertai kecepatan produksi sekitar 20-30 kg per jam, dan alat ekstraksi berfungsi sebagai evaporator dan menghasilkan konsentrat pewarna alami mangrove. Tangka ekstraksi berkapasitas 10 liter dilengkapi dengan adanya pengaduk yang berputar dengan kecepatan rendah menggunakan motor listrik 0,5 AV serta peralatan pemanasan berbahan bakar LPG. Terakhir nih, untuk Kak Dudi, alasan mengapa buah mangrove bisa digunakan sebagai bahan pembuatan batik? Ini cukup banyak, tapi yang saya pahami cuma ada 3 alasan. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami yang ramah lingkungan karena menghasilkan warna cukup terang dan unik hingga ciri khas yang sulit ditiru oleh zat warna sintetis. Kedua, meminimalisir adanya tumpukan sampah di wilayah pesisir, terutama buangan mangrove yang berserakan. Dan ketiga, dapat memanfaatkan mangrove yang tumbuh di daerah masing-masing sehingga memiliki ciri khas tersebut. Wah, ternyata sangat banyak ya manfaat yang dimiliki pohon mangrove. Dan memang benar jika pohon mangrove dikatakan sebagai pohon sejuta manfaat. Dan saya berharap bagi semua para pendengar maupun penonton yang sudah mengikuti podcast ini dapat menjaga atau melestarikan berbagai jenis mangrove dan dilarang untuk merusak pohon mangrove apalagi menebangnya secara liar. Terima kasih untuk semua dan saya ucapkan see you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.